Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita di Morning Motivation bersama guru sejarah kita, Pak Atika, yang mengajar sejarah di SMA Negeri 2 Padalarang. Bapak ini ngajarnya kelas berapa ya, Pak? Kalau yang tahun sekarang ngajar sejarah itu yang kelas 10 IPS itu sejarah peminatan. Kalau yang satunya lagi itu di kelas 12 IPA sejarah Indonesia mengajarnya itu. Jadi ada kan sejarah itu ada dua ya, yang sejarah Indonesia sama yang sejarah peminatan gitu. Jadi maksudnya yang peminatan tuh ruang lingkup bahasanya lebih luas gitu. Bukan hanya Indonesia tapi yang dunia juga ada di situ. Oh gitu. Untuk sejarah sendiri itu apa sih Pak awal mulanya? Kalau dari katanya maksudnya kata sejarah itu apa? Gitu? Kalau sejarah itu sih awalnya diambil dari bahasa Arab ya. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kata syajaratun, artinya pohon. Jadi maksudnya pohon itu memberikan nilai filosofis. Kalau pohon itu kan di bawahnya ada akar, terus dari akar nanti tumbuh jadi batang. Setelah batang nanti ada daun, ranting dan lain-lain. Itu menggambarkan kalau misalkan akar itu menggambarkan tentang masa lalu atau masa lampau. Batang itu masa sekarang. Sedangkan yang di atas batang itu ada daun, ranting, bahkan mungkin ada bunga dan buah, ya itu masa yang akan datang gitu. Jadi di situ mengajak kita itu yang hidup di zaman sekarang tuh melihat masa lalu untuk kita lebih baik ke masa yang akan datang. Itu maksudnya dari filosofisnya sejarah itu diambil dari kata sejarah itu yang pohon itu. Jadi dianalogikannya dengan pohon di situ. Tuh, pasti kalian pada baru tahu kan sama. Oke, kenapa sejarah itu bisa sampai masuk ke ranah lingkungan ilmu itu? Seperti yang dipelajari sekarang di Ya, sekolah. ya. Sebenarnya sejarah itu sih pertama kali munculnya itu diperkirakan di zaman Yunani kuno ya, pada sekitar abad 5 sebelum Masehi. Di sana muncul seorang orang Yunani namanya itu Herodotus di sana dia. Nah, Herodotus itu dia punya keinginan untuk menyelidiki peristiwa di masa lampau, terutama kisah perang antara Yunani dengan Persia itu. Nah, dari situ Herodotus, sederhananya singkatnya nih, Herodotus itu setelah mencari informasi tentang perang Yunani dengan Persia, nah dia tuh menyelidiki kan apa faktornya setelah terkumpul semua dijadikanlah buku. Bukunya tersebut diberi nama Historia bahasa Yunani, yang artinya itu adalah penyelidikan. Jadi maksudnya kalau di kita mah disebutnya sejarah diambil dari bahasa Arab tadi. Kalau di Yunani sejarah itu namanya atau dikenalnya atau bahkan disebutnya itu historia, penyelidikan. Jadi penyelidikan masa lampau gitu. Itu Herodotus. Bahkan Herodotus yang dari Yunani itu sampai sekarang disebut sebagai bapak sejarah gitu. Bapaknya kan kayak pelajarannya juga ada pasti ya founding, yang dianggap founding fathernya satu ilmu itu apa gitu. Nah, kalau di sejarah Herodotus dari Yunani kuno gitu, sekitar abad 5 sebelum Masehi. Nah, lanjut ya setelah itu, tapi permasalahannya perjalanan sejarah itu dari masa Herodotus ke masa sekarang tuh terutama dari Herodotus 5 sebelum Masehi sampai 18 Masehi itu sejarah itu bebas, orang-orang tuh menulisnya gitu, tidak ada aturan baku. Jadi yang penting karena itu peristiwa masa lampau ditulis gitu. Bahkan ada yang bercampur dengan mistis, dengan mitos yang kayak gitu, cerita-cerita yang kurang dapat dipercaya gitu, kajian ilmiahnya. Makanya nih dari Herodotus itu perjalanannya cukup panjang sampai abad 18 Masehi, baru sejarah itu punya kajian ilmiahnya. Jadi sudah ada aturan bakunya. Kalau mau menulis sejarah tuh nih seperti ini gitu caranya. Nah, itu baru terjadi abad 18 di Jerman oleh salah satu tokoh yang namanya Leopold von Ranke. Kalau von Belanda, kalau orang Jerman von namanya. Nah, di situ Leopold von Ranke itu dia membuat kajian ilmiah sejarah itu jangan sampai nih cerita zaman dulu itu dicampur adukan dengan hal-hal yang berbau mistis, mitos, kepercayaan masyarakat yang tidak masuk ke logika manusia gitu, yang dapat diterima dengan manusia atau rasional bahasa kita nih gitu. Dia harus rasional. Nah, itu jadi bisa masuk
menjadi disiplin ilmu adalah ketika abad 18 Masehi pertama kali di Jerman. Kalau untuk sejarah sendiri kan kejadian di masa lalu itu banyak kan, kayak beberapa hari atau itu. Yang bisa disebut sejarah itu gimana Pak? Bagaimana sih sejarah itu bisa sampai diceritakan di kemudian hari? Nah itu ada syarat-syaratnya gitu. Yang pertama itu peristiwa di masa lampau yang memang unik itu peristiwanya. Dalam arti unik itu hanya terjadi sekali. Kedua, dapat dipertanggungjawabkan si peristiwa yang masa lampau itu. Terus kemudian bersifat abadi kalau ingin dijadikan sebagai suatu peristiwa yang besar itu. Nah kemudian juga ada salah satunya lagi punya dampak yang besar kepada kehidupan manusia. Nah jadi kalau misalkan seperti Bapak misalkan kemarin Bapak beli motor, ya sejarah buat Bapak pribadi gitu. Tapi kan buat Hani mah belum kan? Bukan apa sih itu kan? Gitu kan? Ya apa gitu. Iya. Nah itu berarti sejarahnya untuk pribadi. Tapi kalau untuk kajian yang ilmiah yang luas itu yang punya dampak besar bagi masyarakat di dunia gitu. Ya contohnya kayak yang di buku-buku sejarah pelajaran SMA kan, Kerajaan Majapahit, Singosari dan lain-lainnya, karena memang dampaknya besar gitu kepada bangsa ini, sejarah kemerdekaan Indonesia kayak gitu. Jadi peristiwanya itu memberi dampak yang besar bagi manusia. Jadi masa lalu yang bisa dikatakan sejarah itu ada 4 ya. Pertama unik, kedua abadi, ketiga dapat dipertanggungjawabkan, dan yang keempat memiliki dampak besar untuk lingkungan. Manusia. Oke, kan kita tuh sebagai manusia tuh kayak mau belajar sejarah teh asa bosen gitu kan, ngeliat buku-buku sejarah teh asa tebel-tebel gitu Pak. Gimana sih Pak biar kita tuh ada rasa minat untuk belajar sejarah? Jadi kan selain untuk masa yang akan datang kan kita juga punya pandangan untuk masa yang akan datang. Tapi kan rata-rata anak sekarang mah belajar bahasa sejarah tuh nanti ininya kayak aduh melihat bukunya teh meni tulisan gitu. Gimana sih Pak untuk kita tuh meningkatkan rasa dengan belajar sejarah tuh? Sebenarnya sih kalau misalkan supaya menumbuhkan rasa menarik untuk mempelajari sejarah, ya kalau di zaman sekarang sih banyak sih media-medianya gitu ya. Contoh kayak misalkan dalam bentuk film kan sekarang banyak. Contohnya yang kemarin lah tentang pengangkatan film dari novel Bumi Manusia tuh. Pasti kan yang umur Hani tahu mungkin pemerannya yang laki-laki yang jadi Minke siapa kan itu? Yang punya band Cowboy Junior itu kan terkenal kan sebenarnya. Ya medianya itu banyak tentang sejarah itu, cuma kembali lagi sih kesadaran bangsanya itu gimana terhadap sejarah. Di kita memang tadi kata Hani benar, sejarah itu membosankan. Kadang terbesit dalam pikiran apa sih belajar sejarah misalnya, kita harus menuju ke depan. Itu pemikiran yang salah dan keliru karena kita menatap ke masa depan tuh ya harus tahu fondasinya tuh hari ini dan hari kemarin gitu. Hari kemarin yang baik kita ambil, yang jelek kita tinggalkan gitu, maksudnya ke situ kan. Nah jadi sebenarnya kalau zaman sekarang ya medianya sudah ada seperti pemutaran film, bahkan mungkin buku-bukunya sejarah itu dibuat dalam bentuk novel dan lain-lain, sebenarnya udah ada, cuma balik lagi pada kesadaran itu. Terutama kan kalau dari penelitian pun memang bangsa kita itu literasinya rendah kan, ya berarti ya faktornya dari kesadaran itu sendiri gitu. Ya itu jadi tugas guru-guru gitu. Termasuk Bapak juga mungkin banyak kurangnya dalam mengajar, ya berarti itu tantangan bagi guru sejarah, bagaimana caranya mengemas pembelajaran itu menarik gitu. Karena memang kalau sejarah itu di negara ini kan memang jadi bangsa kita atau sehari-hari kan ya apa sih gitu sejarah itu. Tapi kalau sudah mendalami, mencoba, dibiasakan, kunci pertamanya paksakan dulu untuk membaca itu aja. Paksakan untuk membaca itu jadi terpaksa, itu jadi terbiasa juga pasti. Lama-lama luar biasa. Lama-lama luar biasa. Jadi harus dipaksakan dulu. Iya. Suka sejarah. Untuk mengait dengan masa sekarang, kan sekarang tuh lagi isu-isunya pandemi ya Pak. Iya. Apakah di tahun-tahun atau masa lalu itu ada pandemi juga Pak? Kalau pandemi sih ada zaman dulu ya, sebelum seperti sekarang itu jadi pandemi, jadi wabah besar bagi dunia. Waktu sekitar abad 14 pun sempat terjadi satu pandemi yang cukup besar dampaknya dan penyebaran itu
virus pes namanya itu. Tapi si pes itu karena jumlah korbannya banyak maka dikenal dengan istilah namanya Black Death gitu, wabah hitam kayak gitu. Itu terjadi di Eropa awalnya, tapi kan waktu abad 14 itu dunia itu sedang masih lagi apa namanya itu musimnya berlayar, yang pelaut dari Eropa masuk ke Afrika, masuk ke Asia, termasuk Indonesia. Ya jadi menyebar, orang Eropa yang di sana yang terinfeksi masuk ke sini ya menyebarkannya ke sini gitu. Jadi virus Black Death itu memang waktu itu korbannya di Eropanya saja. Yang Bapak ingat nih, yang Bapak ingat kalau ada kesalahan koreksi itu sekitar 21 juta untuk Eropanya aja, untuk Eropanya saja. Sekitar 21 juta kalau tidak salah itu di Eropanya saja. Nah caranya kan waktu itu Indonesia tuh sebelum itu dari Black Death nanti ada lagi kan pandemi lain itu flu Spanyol namanya, itu terjadi sekitar pada masa Perang Dunia Pertama. Indonesia kan waktu itu masih dijajah sama Belanda. Nah ketika itu flu Spanyol pun masuk ke Indonesia. Sempat masuk ke Indonesia, di Jawa itu ada. Cara penanggulangannya itu hampir sama dengan yang kita sekarang. Ada pembatasan pergerakan PPKM, masyarakat ya. Kalau kita sekarang PPKM yang awalnya PSBB ganti-ganti nama lah intinya. Nah zaman dulu pun sempat ada, tapi zaman dulu itu dikenalnya istilahnya karantina gitu. Ada pemilahan satu tempat yang dijadikan sebagai tempat karantina, memisahkan dari yang belum terkena gitu. Isolasi lah bahasa kita itu. Jadi ada sempat zaman waktu kita namanya dulu sebelum Indonesia kan Hindia Belanda wilayah kita itu. Dan dulu ada namanya itu waktu itu disebutnya karantina, cara menanggulanginya itu dilaksanakan karantina. Kalau kita PSBB sama PPKM yang sekarang kan. Ya. Berarti cara penanggulangan yang dulu sama yang sekarang tuh sama aja ya, cuman beda namanya gitu. Sebenarnya sih kalau Perbedaannya secara rinci ya beda kan, karena kalau karantinanya itu ada tempat khusus gitu. Yang sakit di sini, yang normal di sebelah mana gitu. Kalau kita kan sekarang cukup diam di rumah aja. Kalau tidak ada hal yang terlalu penting, ya udah diam di rumah gitu kan. Di rumah aja. Ya istilahnya di rumah aja. Tapi kalau misalkan ada hal yang dianggap urgent, ya boleh keluar gitu kan. Seperti itu. Jadi ada perbedaannya. Kalau secara mendetail ada perbedaan, jelas beda kalau secara detail. Tapi kalau secara besar ya tetap intinya mah membatasi gitulah gerak-gerik masyarakat itu aja. Nah balik lagi nih ke sejarah, kan tadi teh pertama kita harus dipaksakan ya Pak ya. Terus untuk Bapak sendiri nih untuk ngajar anak-anak sejarah, apa ada metode lain gitu? Metode yang digunakan? Iya, metode digunakan, apalagi kan sekarang daring ya. Jadi selain Bapak ngirim tugas ke BCR atau gimana tuh, apa ada metode lain untuk pembelajaran? Paling metodenya kalau misalkan yang Bapak cerita dulu yang sebelum pandemi ini, sebelum PJJ atau BDR. Ya kalau sehari-hari sih, kalau Bapak pribadi, Bapak tuh sebenarnya penganut guru yang selalu menganut cara lama ngajarnya itu ceramah bervariasi, dalam arti Bapak ceramah nanti ada sesi tanya jawab gitu. Atau cara kedua Bapak mah selalu diskusi kelompok, dia presentasi, disuruh si anak untuk saling bertanya apa-apa. Tapi tetap ada medianya, salah satunya lewat video pembelajaran sejarah atau video dokumenter gitu, yang disesuaikan dengan materi. Nah kalau di masa PJJ selain tugas di GCR, ya paling kalau zaman sekarang sih kebetulan di sekolah ini kan waktu PJJ itu durasi waktu belajar sedikit ya. Satu pelajaran semua dipukul rata jadi 45 menit aja. Sedangkan materinya cukup banyak kan. Ya ada juga sih yang kalau di sekolah ini yang membantu itu seperti soal HOTS itu tuh, high order thinking gitu. Ya sebenarnya kan kalau bentuk gaya HOTS tuh sebelum soal ada teks atau infografis atau gambar gitu kan. Ya sebenarnya itu membantu kita memberikan soal, tapi di sisi lain kita pun memberikan materi itu gitu. Jadi dari situ membantu bagi Bapak pribadi ya, itu menyampaikan materinya gitu salah satunya. Terus paling kalau sekarang yang mau mulai dilaksanakan atau yang kelas 3 udah dari tahun kemarin itu program PJDE ya, kolaborasi itu. Jadi yang sejarah kelompok mata pelajaran peminatan bergabung dengan kelompok pelajaran peminatan bikin satu proyek gitu.
yang mata pelajaran wajib bergabung sama mata pelajaran wajib bikin satu proyek, jadi disederhanakan tugas-tugasnya gitu. Paling itu sih kalau untuk yang Bapak lakukan mah selama PJJ, ya memberi materi ya, memberi tugas ya, tugasnya ya salah satunya lewat bentuk soal itu. Yang untuk kalian yang belajar sama Pak Andika nih, kalian juga pertama itu harus dipaksakan ya, terus gak usah pusing-pusing, gak sejarah mah gampang atau apa ya? Gampang ya. Sejarah mah gampang, cuman sejarah itu bukan di hafal, bukan dihafal ya, tapi dipahami. Nanti dipahami itu pasti ikut, yang untuk kajian menghafal itu pasti ikut. Cukup memahami, kalian juga kan pasti butuh lah dipahami gitu. Jadi mungkin seperti itu ya Pak, iya. Membahas tentang sejarah. Terus sih kalau sejarah tuh ya kita harus ingat sih sama apa namanya, Presiden Indonesia kita kan Soekarno. Presiden Soekarno itu dia walaupun gelarnya IR, insinyur, yang artinya arsitek, tapi dia cinta sejarah gitu. Bahkan kan dulu Soekarno dalam pidatonya tahun 1966, dia itu pernah mengeluarkan satu pidato yang judulnya jangan sekali-kali melupakan sejarah, yang sering disingkat jadi jas merah gitu. Soekarno-nya mah judulnya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, tapi nanti disingkat sama mahasiswa yang mendengar pidato tersebut jadi jas merah namanya. Nah jadi jangan sekali-kali melupakan sejarah, itu aja. Karena kalau misalkan melupakan sejarah ya hancur bangsa itu. Jadi harus dikenang, Dipelajari, diambil baiknya, yang buruknya ditinggalkan. Makanya kenapa nih dalam pelajaran sejarah itu kita ngapain belajar mengetahui Majapahit yang jelas-jelas sudah runtuh, ya supaya kita tidak mengalami keruntuhan seperti itu lagi di masa sekarang gitu. Maksudnya ke situ. Perang dunia, ya jangan sampai terjadi perang lagi, korbannya banyak. Dari perang itu kan ada anak nanti yang kehilangan orang tuanya. jadi sebabnya tuh kita tuh nggak boleh gini dan gak Ya, gini. menghindari sebab-sebab dari peristiwa masa lampau yang dianggap kurang baik, dihindari gitu. Jangan sampai terjadi lagi. Terus kegemilangan Majapahit, Singosari dulu, ya kita pelajari lah. Majapahit kan wibawa kerajaannya besar dulu. Singosari pun wibawa kerajaannya dulu besar gitu. Ya kita pelajari gimana caranya supaya negara kita itu ya bisa sebesar dan terkenal seperti kerajaan di masa lampau gitu. Jadi itu maksudnya sejarah itu, mengajak kita ke masa lampau untuk menyongsong hari depan gitu. Maksudnya ke situ. Jadi mungkin udah banyak nih sama Pak Andika, kita udah bahas sejarah dari asal mula kata sejarah sampai ngebahas pandemi juga kan. Nah oke, jadi mungkin Bapak ada pesan untuk disampaikan buat penonton, apa nih Pak kira-kira? Kalau pesan dari Bapak, yang pertama itu biasakan untuk membaca, ya. Paksakan dulu, nanti juga terbiasa. Kalau kata Hani nanti dari terbiasa jadi luar biasa, tapi hebat tuh. Terus kalau pesan pribadi sih dari Bapak, ya Bapak ingin menyampaikan lagi pesan dari Pramudia Anantatur. Kalau orang terpelajar atau kaum terpelajar itu harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran. Terus pesan selanjutnya dari Bapak masih dari Pramudia Anantatur, yaitu pesannya itu semakin tinggi ilmu yang kalian dapatkan harus semakin mengenal batasan, jangan mengambil makanan orang lain. Itu maksudnya. Jadi ya harus semakin adil kita dalam diri ini, menjalani kehidupan ini. Dan yang terakhir pesan dari Bapak mengutip dari Soekarno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, itu aja. Jadi kita tuh jangan melupakan sejarah ya. Terus untuk pesan yang kedua juga, kita tuh harus dipikir dulu kalau misalkan mau berbuat sesuatu. Oke, terima kasih untuk yang menonton sampai akhir video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga Semangat TV channel. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.